Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini Bapak akan menjelaskan terkait operasi pada matriks ya, yaitu lebih fokus ke operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, jadi tujuan dalam video pelajaran hari ini adalah kalian nanti akan dapat menentukan operasi penjumlahan dalam matriks, penjumlahan dua matriks, dan kalian dapat menentukan hasil dari pengurangan dua matriks. Nah, di sini kita mulai dari penjumlahan matriks terlebih dahulu. Di sini Bapak jelaskan pengertiannya, dua matriks A dan B dapat dijumlahkan jika keduanya mempunyai ordo yang sama. Artinya dia memiliki ukuran yang sama. Ya, hasil penjumlahan adalah matriks baru yang ordonya sama dengan matriks semula, yang elemen-elemennya diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak pada matriks A dan matriks B. Ya, jadi ada syaratnya. Syaratnya ordonya harus sama. Misal, matriks A ordonya 2 kali 2. Atau banyak baris dan banyak kolomnya 2-2 gitu kan. Kemudian matriks B juga harus ordonya 2 kali 2. Nah, setelah sama baru bisa dioperasikan. Gimana cara mengoperasikannya? Nah, jadi kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Yang seletak, misal, dia terletak di baris pertama, kolom pertama. Berarti dijumlahkan dengan matriks B yang terletak di baris pertama, kolom pertama juga. Nah, langsung saja kita di sini misalkan seperti ini ya. Jika matriks A itu ini ordonya berapa ini? Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, berarti ordonya 2 kali 3. A11 ini kan ya elemennya, ini indeksnya, artinya elemen matriks A yang terletak di baris ke-1 kolom ke-1 ini ya. Ini berarti baris ke-1 kolom ke-2 1 2, A13 berarti baris ke-1 kolom ke-3 gitu ya. Kalau ini berarti baris elemen matriks A baris ke-2 kolom ke-1. Nah, 2 1 gitu dan seterusnya ya. Matriks B juga ordonya 2 kali 3. Nah, kalau kita mau menentukan penjumlahan matriks A ditambah matriks B ya, seperti ini, berarti kita ubah seperti ini jadinya bentuknya. Nah, tinggal ditambahkan saja gitu kan. Nah, kemudian yang seletak yang mana? Ini kan elemen matriks A baris ke-1 dengan kolom ke-1 kita jumlahkan dengan elemen matriks B baris ke-1 kolom ke-1 juga. Jadi ini dengan ini dengan ini ya, kita jumlahkan A13 dengan B13 gitu kan. A21 ya dengan B21, A22 dengan B22 juga gitu ya. Sehingga ketika dijumlahkan ya nanti dapat suatu nilai. Nah, itulah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Adapun sifat-sifat operasi penjumlahan matriks, untuk setiap matriks A, B, dan C mempunyai ordo yang sama, ingat harus sama ordonya, berlaku sifat komutatif ya, pertukaran. Misalnya, matriks A tambah matriks B itu hasilnya sama dengan matriks B ditambah matriks A. Kemudian sifat asosiatif pengelompokan, jika matriks A tambah matriks B dioperasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan matriks C, itu sama hasilnya dengan matriks A ditambah matriks B tambah matriks C itu dioperasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah A gitu ya. Jadi sama hasilnya. Nah, sifat yang ketiga adalah jika matriks A ditambah matriks 0 yang semua elemennya itu adalah 0 ya, itu akan sama dengan 0 matriks 0 ditambah matriks A. Nah, hasilnya juga sama dengan A, matriks A itu sendiri gitu ya. Nah, itu untuk penjumlahan matriks. Kalau pengurangan matriks, sama dia, syaratnya ordonya harus sama. Kemudian caranya, jika tadi elemen-elemen yang seletak dijumlahkan, sekarang dikurangkan. Ya, misalnya ini, jika matriks A ordonya 2 kali 3, matriks B ordonya 2 kali 3 juga, maka matriks A kurang matriks B itu ya tinggal dikurangkan aja elemen yang seletak. Ya,
A11 dikurang B11 ya kan, A12 dikurang B12 dan seterusnya. Nanti diperolehlah matriks baru hasil pengurangan. Nah, sekarang supaya lebih paham operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, sekarang perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A itu elemennya negatif 1, 3, 0, dan 5. Dan matriks B itu ini elemennya. Tentukan nilai A tambah B. Ya. Jadinya alternatif penyelesaiannya seperti ini. Kita nyatakan ya, yang ditanya adalah A tambah B. Berarti matriks A tambah matriks B itu kita tulis seperti ini. Ya kan. Langsung saja kita operasikan yang seletak. Elemen-elemen seletak. Negatif 1 kita tambahkan dengan 2. Ya kan. 3 kita tambahkan dengan 1. 0 kita tambahkan dengan negatif 9. 5 kita tambahkan dengan 6. Sehingga negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 0 ditambah negatif 9. Ya, tambah positif ketemu negatif ya. Hasilnya itu negatif. Jadi 0 dikurang 9 jadi negatif 9. Kemudian 5 tambah 6 itu 11. Ya kan? Jadilah ini hasil penjumlahan matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, ini elemen-elemennya 1, 4, negatif 9, dan 11. Paham ya? Kalau belum paham nanti bisa hubungi Bapak melalui chat WA atau di Google Classroom. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Jika diketahui matriks A negatif 1, 3, 0, 5, dan matriks C sama dengan 3, negatif 2, 4, dan 4 elemennya, tentukan nilai matriks A dikurang matriks C. Maka langsung saja kita tulis seperti ini. Matriks A dikurang matriks B. Elemen-elemen yang seletak sekarang kita kurangkan. Negatif 1 kurang 3. 3 dikurang negatif 2. Ya, jangan sampai salah, ini ada dikurang dulu, kemudian dikurang negatif 2. Kemudian 0 dikurang 4. 5 dikurang 4. Negatif 1 dikurang 3, hasilnya negatif 4. 3 dikurang negatif 2, ingat negatif ketemu negatif jadinya positif. 3 tambah 2, 5. 0 dikurang 4, negatif 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Inilah hasil dari pengurangan matriks A dan matriks C. Ya. Nah, kemudian ini anak-anak bila dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan ya konsep operasi matriks ini. Misalnya ada 2 orang bersaudara, laki-laki dan perempuan, membuka 2 cabang toko kue di Padang dan di Medan. Toko kue itu menyediakan 2 jenis kue brownies dan bika Ambon. Biaya untuk bahan ditangani oleh saudara perempuan, dan biaya untuk chef yang masak atau yang mengolahnya itu ditangani oleh saudara laki-laki. Biaya untuk tiap-tiap kue seperti pada tabel di bawah ini ya. Jadi dia membuka 2 cabang di Padang dan di Medan. Tokonya itu menyediakan 2 jenis kue yaitu brownies dan bika Ambon. Biayanya tadi untuk bahan itu yang handle itu saudara perempuan, dan untuk chef atau yang tukang masaknya itu dihandle oleh saudara laki-laki. Maka biaya untuk tiap-tiap kue seperti pada tabel berikut ini. Ya, dikasih tabel ini. Tabel yang pertama, tabel biaya toko di Padang dalam rupiah. Nah, bahan kuenya itu untuk brownies itu 1 juta, untuk bika Ambon itu 1.200.000 untuk bahan kue. Sedangkan untuk chef, bayar chefnya ini untuk brownies 2 juta, untuk bika Ambon itu 3 juta. Sedangkan di toko yang kedua, toko di Medan, untuk bahan kuenya itu untuk brownies 1.500.000 dan untuk bika Ambon itu 1.700.000. Ya, lebih mahal di Medan ini. Sedangkan biaya chefnya juga lebih mahal, untuk brownies 3 juta dan bika Ambon itu 3.500.000 ya. Bisa jadi di Medan ini mungkin lebih besar gitu ya tokonya. Kemudian berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Nah, sekarang kita mencari total biaya. Ya kan? Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan konsep matriks. Ya. Kita misalkan sekarang tabel ini di pelajaran awal konsep matriks kita sudah diajarkan, Bapak udah pernah menyampaikan mengubah dari tabel menjadi bentuk matriks gitu kan. Nah, kita misalkan matriks A adalah bentuk matriks dari tabel
1 ya, maksudnya tabel 1, dan matriks B adalah bentuk dari tabel 2 gitu ya. Maka dapat kita sajikan dalam bentuk, jadi matriks A itu isinya ini. Kita hilangkan judul baris dan judul kolomnya, sehingga tersisa isinya elemennya ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita tutup dengan kurung biasa atau kurung siku ya. Boleh. Nah, sehingga ini terjadilah matriks A. Sedangkan tabel 2 kita ubah jadi matriks B ya, sama caranya, hilangkan judul barisnya, kemudian elemennya kita tutup dengan kurung biasa sehingga terjadilah seperti ini. Maka total biaya yang diperlukan kedua toko kue adalah ya, karena yang diminta itu total biaya, berarti ya kita jumlahkan kan, biaya untuk toko di Padang dan biaya untuk toko di Medan kita jumlahkan. Berarti berlakulah operasi penjumlahan matriks gitu kan. Nah, jadi matriks A ya ditambah matriks B gitu. Nah, jadi matriks A tadi ini, matriks B ini tadi ini kita jumlahkan. Jumlahkan, ingat, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Ini baris pertama, kolom pertama kita jumlahkan dengan yang sini. Baris pertama, kolom pertama juga. Nah, jadi 1.000.000 tambah 1.500. 1.200.000 tambah 1.700. 2 juta ditambah 3 juta. 3 juta ditambah 3.500.000. Sehingga diperolehlah matriks baru, hasilnya 2.500.000, 2.900.000, 5 juta, dan 6.500.000. Nah, inilah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, kita dapatkan total biaya bahan kue untuk buat brownies. Nah, ya kan? Untuk buat brownies berarti kan di sini letaknya. Seperti di tabel ini kan brownies di sini. Ya. Berarti untuk yang baris pertama, kolom pertama ini miliknya brownies ya tadi kan. Sebesar 2.500.000. Sedangkan untuk biaya bahan kue ya, bahan kue untuk Bika Ambon ya 2.900.000. Total biaya chef untuk brownies itu 5 juta, sedangkan untuk Bika Ambon itu 6.500.000 gitu ya. Kita tambahkan aja, ini tambah ini, 1.200 tambah 1.700, 2 juta tambah 3 juta, 3 juta tambah 3.500. Cuman ini kita gunakan konsep matriks untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, ini Bapak akan bagian juga, udah Bapak sediakan di Google Classroom ya, nanti bisa kalian baca lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari pemaparan Bapak di video ini, kalian bisa hubungi Bapak lewat chat WA maupun di Google Classroom. Semangat anak-anak, karena kalian sukses atau tidaknya itu ditentukan oleh kalian sendiri gitu ya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ini adalah sebuah proses. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.